got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Amnarfianti, NIM A5102100077, kelas 6B. Dalam video ini, saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Semangka Emas. Oke, langsung saja ke ceritanya. Pada suatu ketika di sebuah pulau Kalimantan, lebih tepatnya di daerah Sambas, Kalimantan Barat, ada sebuah kisah seorang saudagar kaya raya yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Kekayaan meliputi seluas tanah, rumah, dan juga perhiasan yang sangat banyak sekali. Saudagar kaya raya itu memiliki 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Muzakir dan yang kedua bernama Dermawan. Meskipun keduanya lahir dari rahim yang sama, tetapi mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Muzakir memiliki sifat yang tamak dan kikir, sedangkan yang Dermawan memiliki sifat baik dan tolong-menolong. Pada suatu hari, saudagar kaya raya itu telah jatuh sakit. Ia merasa bahwa umurnya tidak lama lagi. Kemudian saudagar kaya raya itu memanggil kedua putranya, yaitu Muzakir dan Dermawan. Tidak lama kemudian, kedua anak tersebut datang. "Anakku, kurasa badanku sudah lemah, usiaku sudah tidak lama lagi, badanku pun sudah lemah letih lesu," ujar sang saudagar kaya raya itu kepada kedua anaknya. "Ayah, jangan berkata seperti itu. Ayah pasti akan sembuh," ujar Dermawan yang menguatkan ayahnya untuk sembuh. "Sebelum meninggal, aku akan menyampaikan hal penting kepada kalian. Aku sudah menulis surat warisan, hartaku sudah kubagi dengan adil. Oleh sebab itu, semoga kalian hidup dengan rukun dan seadil-adilnya," ujar saudagar kaya raya itu yang sudah lemah letih lesu dalam baringan. Tidak lama kemudian, ayahnya meninggal dunia. Kedua anak tersebut sudah dibagi secara adil dan secara rata oleh harta yang ditinggalkan oleh saudagar kaya raya itu. Kemudian kedua anaknya menikmati masing-masing harta yang diberikan kepadanya. Tetapi kedua anak tersebut sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Sepeninggal ayahnya, Muzakir membeli sebuah peti dan besi yang berukuran besar untuk mengunci harta yang telah diberikan oleh ayahnya. Sedangkan Dermawan menyimpan hartanya tersebut untuk dibagikan kepada orang yang kurang mampu. Setiap orang miskin yang datang kepada Muzakir, Muzakir tidak memberikan sepeser pun uang atau hartanya kepada orang miskin tersebut untuk membantu mereka. Namun jika orang miskin tersebut tidak pergi dari hadapan Muzakir, maka orang-orang suruhan Muzakir akan menghabisi orang-orang miskin tersebut. Tidak ada rasa belas kasihan sedikit pun dari Muzakir. Tetapi dengan keadaan yang sebaliknya yang terjadi kepada Dermawan, Dermawan memberikan semua harta warisan yang dimiliki diberikan kepada orang miskin tersebut. Kemudian Dermawan juga menjamu dengan baik orang-orang tersebut atau orang miskin yang datang ke rumahnya. Ia layani dan ia bantu dengan sepenuh hati. Pada suatu ketika, harta yang dimiliki oleh Dermawan telah habis dibagikan oleh orang-orang miskin yang dibantu oleh Dermawan. Muzakir mendengar kabar bahwa Dermawan jatuh miskin. Ia sangat senang sekali. Kemudian Dermawan tidak segan-segan menjual rumahnya untuk melanjutkan hidup. Dermawan juga tidak malu dengan apa pekerjaannya yang sekarang. Ia menjadi orang yang biasa dan rela memberikan semua hartanya demi orang-orang yang membutuhkan. Muzakir mendengar kabar bahwa Dermawan sudah tidak lagi sebagai orang kaya dan memiliki rumah mewah. Muzakir segera menuju ke rumah Dermawan. Di seiring jalan, Muzakir berkata, "Dasar Dermawan yang bodoh, coba aja hartanya tidak dibagikan kepada orang miskin, pasti hartanya tidak akan habis. Hahaha," ujar Muzakir dengan kata yang berbahak-bahak. Semakin hari
kekayaan Muzakir semakin bertambah. Ia membeli rumah dan semua hartanya semakin banyak. Tetapi dengan keadaan ini, Dermawan tidak memiliki iri hati kepada kakaknya tersebut. Dermawan tetap sabar dan tetap berusaha. Pada suatu hari, Dermawan sedang duduk santai di dekat rumahnya. Ada seekor burung pipit yang menghampirinya. Seekor burung tersebut sedang terluka akibat sayapnya yang telah ditombak oleh orang lain. Kemudian dari hati Dermawan ingin memberikan bantuan atau pengobatan kepada burung tersebut hingga layak untuk terbang kembali. Ternyata burung tersebut sayapnya patah. Aduh, kasihan bener nasibmu, pasti kamu kesakitan. Akan kurawat nanti kamu hingga sembuh, ujar Dermawan dengan penuh baik hati dan penuh tolong-menolong. Dengan perlahan, Dermawan mengangkat burung tersebut dengan hati-hati. Kemudian burung tersebut diletakkan di atas selembar daun dan untuk mengobatinya. Setelah itu, Dermawan memberikan segenggam beras untuk diberikan kepada burung pipit tersebut. Kemudian Dermawan merawat burung pipit tersebut dengan penuh kasih sayang. Beberapa hari kemudian, burung tersebut sudah pulih. Kemudian Dermawan mencobanya untuk melatih terbang kembali. Akhirnya burung tersebut bisa terbang kembali dan Dermawan sangat senang sekali. Pada keesokan harinya, burung pipit tersebut kembali kepada Dermawan. Ia memberikan sebutir biji yang diletakkan di paruh burung pipit tersebut. Kemudian burung pipit tersebut menyerahkan kepada Dermawan. Hai burung kecil, ternyata kau masih ingat kepadaku. Ini biji apa yang kau berikan kepadaku, lalu untuk apa? Ujar Dermawan kepada burung pipit tersebut. Kemudian burung pipit itu hanya meletakkan sebutir biji di tangan Dermawan. Melihat tingkah yang lucu dari burung pipit tersebut, Dermawan tambah kebingungan. Sebutir biji yang diberikan kepada Dermawan, kemudian Dermawan menanamnya kembali ke tanah. Dermawan hanya tahu bahwa burung pipit tersebut berbalas budi kepadanya setelah ia merawat burung tersebut dan bisa terbang kembali. 3 hari kemudian, biji tersebut telah tumbuh menjadi buah semangka yang sangat besar dan harum baunya. Kemudian Dermawan tak segan-segan segera membelah semangka tersebut. Setelah terbelahnya semangka tersebut, Dermawan sangat terkejut sekali. Ternyata isi dari semangka tersebut bukan buah semangka biasa, melainkan emas dan perhiasan. Mendengar kabar tersebut, Muzakir tak segan-segan langsung menghampiri Dermawan. Hei Dermawan, kenapa bisa kamu mendapatkan semangka yang berisi emas seperti itu? Aku juga mau, ujar Muzakir dengan penuh semangat. Kemudian Dermawan menjawab pertanyaan dari Muzakir. Aku hanya menolong burung pipit yang terluka kemarin. Aku tidak mengharap imbalan sepeser pun dari burung tersebut. Kemudian Muzakir menjawab, di mana kamu mendapatkan burung pipit tersebut? Aku juga mau. Kemudian Dermawan menjawab, aku tidak tahu burung pipit tersebut. Aku kemarin hanya menemukannya di halaman rumah dengan keadaan terluka. Kemudian aku menolongnya dengan sepenuh hati dan bisa terbang kembali. Kemudian Muzakir segera pergi dengan orang suruhannya. Muzakir segera pergi ke hutan dan mencari burung pipit tersebut. Setelah sekian lama, Muzakir dan anak buahnya tidak menemukan seekor burung pipit tersebut. Kemudian ada seekor burung pipit yang ada di pohon. Melihat ada burung pipit tersebut, kemudian Muzakir menyuruh anak buahnya untuk menembak burung tersebut. Dan benar, burung tersebut akhirnya terluka. Muzakir segera mengobatinya dan membawanya untuk pulang. Muzakir merawat burung pipit tersebut seperti halnya yang dilakukan oleh Dermawan. Tetapi Muzakir melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan imbalan yang didapat oleh Dermawan. Keesokan harinya, burung pipit tersebut sembuh dan bisa terbang kembali. Kemudian burung pipit tersebut sama halnya memberikan sebuah biji semangka yang diberikan oleh Dermawan kepada Muzakir. Kemudian
Kemudian Muzakir menanamnya kembali ke tanah dan 3 hari kemudian biji semangka yang ditanam oleh Muzakir sudah tumbuh menjadi sangat besar. Kemudian Muzakir segera membelah semangka tersebut. Melihat isi semangka yang didapat oleh Muzakir sangat syok dan terkejut bahwa isi semangka tersebut bukan emas, ternyata hewan yang sangat menjijikan dan lumpur yang sangat bau sekali. Semua isi semangka itu mengguyur badan Muzakir, dan orang-orang yang melihat kejadian tersebut tertawa berbahak-bahak melihat Muzakir seperti itu. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu tolong-menolong kepada semua makhluk Tuhan. Setiap perbuatan baik pasti akan mendapatkan ganjaran kebaikan pula. Sebaliknya, perbuatan buruk atau jahat pasti akan mendapatkan balasan buruk pula. Cukup sekian cerita yang saya bawakan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.